Shalom saudara-saudara yang sangat dikasihi Tuhan. Senang menjumpai saudara kembali dan izinkan saya ingin share kepada saudara sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita yang diambil dari kitab 1 Samuel 28. Saya mau bacakan ini dulu buat saudara, ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, "Siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu?" Jawabnya, "Panggillah Samuel supaya muncul kepadaku." Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, "Mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul." Maka berbicaralah raja kepadanya, "Janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat?" Perempuan itu menjawab Saul, "Aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi." Kemudian bertanya ia kepada perempuan itu, "Bagaimana rupanya?" Jawabnya, "Ada seorang tua yang baru muncul, berselubungkan jubah." Maka taulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Sesudah itu berbicara Samuel kepada Saul, "Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul?" Kata Saul, "Aku dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku dan Allah telah undur daripadaku." Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi. "Sebab itu aku memanggil engkau, supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat." Latar belakang daripada ayat-ayat yang kita baca ini, bagaimana Saul dalam keadaan yang stres, dalam keadaan yang bingung, dan kemudian dia datang kepada seorang dukun di Endor dan meminta dukun itu untuk memanggil arwah Samuel untuk keluar. Dan seperti apa yang dia harapkan betul-betul terjadi. Sepertinya arwah Samuel keluar. Bahkan kalau kita perhatikan tadi, dukun itu berkata sesuatu yang ilahi muncul. Ya, lalu taulah Saul bahwa itulah Samuel. Apakah benar demikian? Saya ingin mengajak saudara untuk kita baca satu bagian ayat lagi dari dalam firman Tuhan, yang kemudian nanti kita bisa ambil kesimpulan dari situ, yaitu 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 22 dan ayat yang ke-23. Jawabnya, "Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Tetapi pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku." Saudara, ayat ini adalah ayat ketika anak hasil selingkuh daripada Daud dengan Batsheba mati. Dan ketika anak itu sudah mati, dengan jelas Daud membuat sebuah pernyataan yang memberikan kepada kita pengertian bahwa antara dunia orang hidup dan dunia orang mati terputus sama sekali. Perhatikan, Daud berkata, "Aku yang akan datang kepada dia." Dunianya dia dan duniaku adalah dua dunia yang berbeda. Maksudnya apa? Saudara mungkin bertanya demikian. Apa hubungannya antara peristiwa Saul dengan peristiwa Daud? Hubungannya adalah, saudara, bahwa tanpa disadari, atau saya yakin mungkin juga itu ada karena itu merupakan sebuah keinginan yang dalam daripada Saul. Dia sebetulnya sedang menipu dirinya sendiri. Dia ada dalam penipuan. Dan banyak orang hari-hari ini yang hidup seperti ini, yang menipu dirinya sendiri, yang tanpa sadar dia ada dalam keadaan yang tersesat. Tahukah saudara, bagian yang terburuk daripada orang yang tersesat adalah dia nggak sadar bahwa dia sedang tersesat. Sama seperti ketika kita setir mobil, kita sedang pergi ke satu daerah, dan kita berpikir kita ada di right track, di jalan yang benar, dan kemudian kita makin jauh dari arah yang sebenarnya, kita tidak menuju kepada arah yang benar. Nah, nanti waktu baru kemudian kita sadar, loh kok kayaknya kita nggak benar ini ya, kok jalannya nggak tepat ya. Baru kita sadar, itulah moment of truth, itulah momen di mana kemudian kita menyadari bahwa kita ada di dalam jalan yang salah. Semuanya kelihatan oke, semuanya kelihatan wajar, padahal kita dalam keadaan yang sama sekali tidak wajar. Kenapa hal itu bisa terjadi? Amsal pasal 5 ayat 22 dan 23 mengatakan, "Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan
Dan karena kebodohannya yang besar, ia tersesat. 3 hal saya yakin yang bisa membuat orang akhirnya hidup dalam penyesatan, hidup dalam kebohongan, hidup di dalam penipuan. Nomor 1 dikatakan kesombongan. Saudara, orang yang sombong, orang yang tertangkap dalam kejahatan dikatakan. Orang yang sombong, orang yang sulit untuk kemudian bisa melihat fakta, bisa melihat kenyataan, ya. Lalu kemudian ditambah lagi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, yang fueling, ya, yang membakar akan keyakinan yang berlebihan kepada dirinya. Lalu muncul bagian yang kedua, apakah itu? Ketidakpedulian. Alkitab berkata orang yang terjerat di dalam dosa. Ketidakpedulian, ignore. Banyak orang tertipu karena apa? Karena ignore. Tidak peduli dengan keadaan, tidak mau melihat fakta, kenyataan, ya, bahkan kadang-kadang nggak mau pakai logikanya. Dan tidak hanya itu, yang ketiga dikatakan kebodohan. 2 hal tadi yang di atas, kesombongan, ketidakpedulian memimpin kita kepada apa? Kebodohan. Dan ia tersesat, kata firman Tuhan, karena kebodohannya. Saudara, semua itu bisa terjadi karena banyak hal. Banyak hal yang memotivasi hal itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ketamakan kita, ambisi kita yang salah, keyakinan palsu, dan sebagainya. Kita punya ambisi, kita punya sebuah keyakinan yang kita pikir itu benar, padahal salah. Itulah keyakinan palsu. Pertanyaannya sekarang bagaimana agar kita tidak tersesat, atau bagaimana agar kita tidak hidup di dalam penipuan. Efesus pasal yang kelima, ayat 14-16 berkata, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana cara kamu hidup. Janganlah menjadi orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Nomor 1, kita harus belajar terbuka. Alkitab berkata, bangunlah, bangkitlah. Harus selalu belajar untuk aware, ya saudara. Belajar, lawan daripada kesombongan apa? Kerendahan hati. Belajar untuk kita terbuka terhadap teguran. Alkitab berkata yang kedua, perhatikan bagaimana kamu hidup. Mari kita jujur untuk kita melihat bagaimana kehidupan kita hari ini. Jangan sampai kita hidup dalam penipuan. Jangan sampai kita dalam jalan yang sesat. Kita pikir itu jalan yang benar. Ada jalan yang disangka orang lurus, kata Alkitab, tapi ujungnya menuju maut. Dan tentu saja bagaimana kita bisa memakai waktu yang Tuhan beri untuk kita. Waktu adalah komoditi yang berharga. Karena sekali itu lewat, itu tidak akan kembali lagi. Alkitab berkata, pergunakan waktu yang ada. Karena apa, saudara? Karena hari-hari ini adalah jahat. Ketika kita gagal memakai waktu yang ada dengan bijak, maka kejahatan akan masuk dalam kehidupan kita. Tetapi waktu kita mengerjakan semuanya itu, Alkitab berkata begini, Kristus akan bercahaya atas kamu. Terangnya akan dinyatakan. Orang yang hidup dalam penyesatan seperti orang yang ada dalam gelap. Ketika kita ada dalam gelap, kita tidak punya daya pembeda. Orang yang berada dalam gelap tidak bisa menentukan arah yang tepat, arah yang benar. Dan bukan hanya itu, firman Tuhan berkata, saudara, bukan hanya Kristus bercahaya, tapi kita jadi arif, kita jadi bijaksana. Dan saudara, ketika kita terbebas daripada penipuan, terbebas daripada kesan, kita ada di jalan yang benar. Bukan hanya kita diberkati, tapi hidup kita juga, saya percaya, akan menjadi berkat. Dan di atas semuanya, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.